Shalom, jemaat yang terkasih. Damai sejahtera bagi kita semua. Mari saat ini saya mengundang setiap kita boleh bangkit berdiri. Kita mau berdoa secara pribadi kepada Tuhan untuk mempersiapkan hati kita bertemu dengannya secara pribadi. Kita mau katakan, aku rindu padamu Tuhan. Dan biarlah kesungguhan dan sukacita kita tidak berkurang meskipun kita beribadah di rumah masing-masing. Mari kita berdoa dan bersaat teduh. Amin. Mari kita mulai ibadah kita. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Mazmur 105 ayat 1 sampai yang keempat menjadi panggilan ibadah kita. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Mari setiap umat Tuhan, kita mau meninggikan nama Allah. Kita berikan kemuliaan bagi nama Allah. Mulia bagi Allah. Mulia bagi Allah, kasih-Nya besar, putranya diberikan untuk kaum berdosa. Dia rela disalib bagi manusia. Terbukalah pintu selamat bagiku. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah menghadap Allah di antara anaknya. Genaplah penebusan, mulia baginya. Darah anaknya jadi penebusan, itu janjinya bagi yang percaya. Darah anaknya jadi penebusan, itu janjinya bagi yang percaya. Dan dosaku betapapun besarnya, Ia menghapus dan membasuh semua. Pujilah, 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 dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah menghadap Allah di antara anaknya. Genaplah penebusan, mulia baginya. Ia mengajarkanku kebenarannya, sungguh senangku di dalam putranya. Dia mengajarkanku kebenarannya, sungguh senangku di dalam
pujilah, umat bergiranglah, menghadap Allah di antara anaknya, genaplah penebusan mulia baginya. Hanya Engkau Tuhan menjadi penolong setiap kami. Hanya Engkau Tuhan yang selalu setia bersama dengan kami. Oh, hanya kasih-Mu Tuhan yang sanggup mengubah kehidupan kami. Saat ini kami mau menyembah Engkau lebih dalam lagi. Kami mau berserah dan percaya kepadamu Tuhan. Karena kuasa-Mu terlebih besar dari segalanya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Engkau Tuhan. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu, kasih-Mu yang selalu mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah Bapa, ku berserah, sungguh ku percaya, sungguh ku percaya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar. Oh Tuhanku lebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Sekali lagi kita lebih sungguh katakan, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan penolongku. Kau yang selalu setia bersama-samaku, yang selalu setia bersamaku. Hanya kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku berserah. Katakan dengan percaya kepada Tuhan, sungguh ku percaya. Kuasa-Mu terlebih besar,
Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Katakan, ku percaya kepadamu Tuhan. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Amin Tuhan. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Terpujilah nama Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Galatia pasal ke-6 ayat 7 sampai yang ke-10. Galatia 6 ayat 7 sampai yang ke-10 kita akan membaca secara bersama-sama. Ada 4 ayat ini. Kita akan membacanya bersama-sama. 2, 3. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Diberkatilah setiap kita yang bukan cuma merenungkan, tetapi melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jemaat yang terkasih, saat ini kita datang kepada Tuhan untuk mengakui segala kelemahan dan pelanggaran kita. Seringkali kita jatuh dan jatuh lagi di dalam dosa. Kita telah mendukakan hati Bapa. Kita menyadari bahwa kita sungguh lemah dan tak berdaya. Tetapi kita memiliki Tuhan yang adalah sumber kekuatan kita. Dia selalu memiliki cara untuk menolong hidup kita, membangkitkan kita kembali dari segala keterpurukan yang ada. Satu pujian ini membawa kita masuk di dalam doa pengakuan dosa. Tuhan selalu punya cara. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku hanya pada
tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Dia Tuhan selalu memiliki cara untuk menolong dan memulihkan hidup kita. Mari saya ajak setiap kita berserah penuh kepada Tuhan, dan kita akan tenang di dalam caranya. Hanya padamu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku memuji nadamu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang dalam caramu. Kau selalu punya cara Tuhan. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang dalam caramu. Dan ku tenang Tuhan. Dan ku tenang di dalam caramu. Sekali lagi katakan. Dan ku tenang di dalam caramu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita mau bersama-sama datang di hadapan Tuhan, mengakui akan segala kesalahan dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Mari saat ini kita mau datang kepadanya. Kita merenungkan kembali akan setiap tindakan kita yang telah kita lakukan 1 minggu ke belakang yang telah menyakiti hati Tuhan. Mari kita akui di hadapan Tuhan. Saya memberikan waktu secara pribadi bagi setiap kita untuk mengakui di hadapan Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 24 hingga 25 berkata, Ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Datanglah kepada Tuhan dan akuilah di hadapannya.
Ya Tuhan Allah Bapa kami yang penuh kasih dan sayang. Pada saat ini dengan kepala yang tertunduk malu, kami datang kepadamu, menyadari dan mengakui akan setiap dosa dan pelanggaran kami, yang baik secara sengaja maupun yang tidak sengaja telah kami lakukan. Kami sadar Tuhan, seringkali kami lalai dan lari dari perintah-perintah-Mu. Seringkali kami lebih mengikuti nafsu duniawi kami, sehingga kami jauh dari kasih dan penyertaan-Mu. Kami memberontak terhadap-Mu, dan bahkan seringkali juga kami menyakiti hati-Mu dan sesama kami. Ya Tuhan, banyak sudah perbuatan yang kami lakukan menyimpang dari jalan-Mu yang benar. Kami sering melupakan penyertaan-Mu. Kami merasa mampu bahkan kuat untuk menjalani hidup ini tanpa penyertaan-Mu. Padahal sesungguhnya kami tak mampu jika tidak bersama Engkau. Untuk itu Tuhan, saat ini kami datang kepadamu, mengakui akan setiap dosa dan kesalahan kami, dan memohon pengampunan yang daripadamu Tuhan. Dan kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan juga yang boleh terus menguatkan kami ketika kami mengakui dan kami mau ingin hidup benar di hadapan-Mu. Dia boleh terus menuntun dan mengarahkan kami untuk boleh semakin hari, boleh semakin serupa dengan Engkau. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari dengan penuh sukacita kita mau menaikkan pujian KPPK 256, Sejak Yesus di Hatiku. Hidupku ada perubahan yang ajaib sejak Yesus di hatiku. Jiwaku rindu pencerahan terangnya sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Bagai gelora ombak hatiku senanglah. Sejak Yesus di hatiku. Baitnya yang kedua. Akan berjalan di tempat yang sesat sejak Yesus di hatiku. Meski banyak dosa namun Ia sucikan sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Bagai gelora ombak hatiku senanglah sejak Yesus di hatiku. Sungguh benar ada sukacita sejak Yesus ada di dalam hati setiap kita. Mari sebagai kita yang telah menerima akan pengampunan dosa dari Tuhan, kita mau bersama-sama membacakan petunjuk hidup baru dari Efesus pasalnya yang kelima ayat 15 hingga ayatnya yang ke-17. Efesus pasalnya yang kelima ayatnya yang 15 hingga ayatnya yang ke-17. 3, 2, 1. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Mari bersama dengan orang-orang percaya di segala tempat dan di segala abad kita mau mengakui pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Jemaat terkasih, menghadapi kondisi seperti saat ini tentu tidaklah mudah bagi setiap kita. Seringkali kita merasakan ini seperti pencobaan yang begitu berat menekan setiap kita. Situasi ke depan yang sangat tidak menentu membuat kita khawatir dan bergumul. Tetapi Tuhan berkata, rancanganmu bukanlah rancanganku dan jalanmu bukanlah jalanku. Kita bersyukur memiliki pengharapan yang pasti dalam Tuhan. Dan Dia pasti memberikan kita kemenangan yang indah pada waktunya. Pujian ini membawa kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Ada waktu di hidupku. Ada waktu di hidupku, pencobaan berat menekan. Aku berseru, mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Jalan Tuhan bukan jalan-Mu. Jangan bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan, nantikan Tuhan, jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Bait ketiga, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Hari esok tiada ku tahu, namun tetap langkahku maju. Mari kita percaya Tuhan menjadikan semuanya indah pada waktunya. Hari esok tiada ku tahu, namun tetap langkahku maju. Percaya Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Indah pada waktunya, indah pada waktunya. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saudara dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk hari yang Tuhan berikan kepada kami sebagai tubuh Kristus, untuk kumpul di rumah masing-masing dan beribadah bersama. Kiranya Tuhan mempersiapkan hati setiap kami. Kiranya melalui hamba-Mu yang terbatas, firman Tuhan boleh disampaikan untuk menguatkan seluruh jemaat. Kiranya kuasa Roh Kudus bekerja dalam hati masing-masing. Dan melalui firman Tuhan kami disemangatkan kembali. Kami dipenuhi dengan sukacita dan harapan bahwa Allah ada di pihak kami.
Dan Tuhan akan menyertai kami sampai selama-lamanya. Terima kasih untuk kasih dan hadirat-Mu, peliharaanmu dalam hidup kami dari kecil sampai sekarang. Terima kasih untuk waktu ini. Menguatkan kami Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur untuk waktu ini. Saudara, sejak Perang Dunia Kedua dan hari ini, dunia berubah paling banyak di waktu itu Perang Dunia Kedua dan juga karena pandemi ini di sepanjang sejarah. Karena populasi makin paling banyak di dalam sejarah, saudara-saudara. Di tengah pandemi seperti ini, saya yakin setiap kita memiliki pergumulan masing-masing. Dan setiap pergumulan kita berbeda satu sama yang lain. Saya yakin setiap kita menjelang pandemi semakin parah, terus ada himbauan dari pemerintah supaya kita stok makanan dan juga harus pakai masker. Itu adalah perlengkapan untuk mencegahkan kita sendiri dan keluarga kita terjangkit coronavirus ini. Hari ini kita akan belajar satu tema, yaitu Spiritual Survival Kit atau pertahanan rohani di masa pandemi. Sama seperti kita sudah mempersiapkan diri dan keluarga kita menghadapi pandemi coronavirus, terlebih lagi saudara kita harus mempersiapkan diri secara rohani. Alkitab selalu mengutamakan hal-hal rohani dan kekal, bukan hal sementara. Dan karena kita masih di bumi, kita harus siapkan diri dan keluarga sesuai dengan kondisi. Namun juga kita harus diperlengkapi secara rohani. Karena kita adalah milik Allah dan dunia ini bukan home kita. Mari kita perhatikan ke satu bagian firman Tuhan hari ini saudara-saudara. Terambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat 11. Saya mengajak saudara membuka Alkitab di rumah masing-masing. Dan kita akan baca ayat ini. 1 Petrus 2 ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Saudara, ayat ini mengingatkan kita bahwa kita di dunia ini bukan home kita. Dan kita adalah manusia fana, memiliki manusia lama yang membahayakan. Itulah sebabnya Petrus mengingatkan, walaupun pada saat itu jemaat menderita di abad pertama, tapi dia berkata, yang lebih bahaya lagi adalah keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Saudara, kita harus tahu di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa ada 3 musuh yang melawan kita. Musuh sebenarnya bukan ISIS, bukan orang lain yang mengganggu kita. Tapi musuh kita adalah 3 hal demikian. Pertama, saudara-saudara, adalah sistem dunia ini. Sistem dunia ini berlawanan dengan Allah dan tidak menjadi bagian dari Allah. Sistem dunia ini menarikkan perhatian kita supaya kita mencintai dunia ini. Kita melihat Facebook dan ada begitu banyak tayangan, ada orang menikmati traveling, ini sebelum corona ya. Ada yang menikmati kuliner, ada yang pencapaian ini, pencapaian itu. Dan itu menarikkan perhatian kita sehingga kita tertarik sekali. Ini namanya sistem dunia yang membuat kita tertarik dari segi keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Yaitu goal-goal kita di dunia. Kedua adalah saudara, keinginan daging yang disebut hari ini oleh Rasul Petrus. Yaitu bahwa manusia rohani kita, saat kita lahir baru, kita menerima manusia rohani atau manusia baru. Dan manusia rohani kita berlawanan dengan manusia lama. Dan ini menjadi peperangan saudara. Sejak saudara terima Yesus sampai saudara masuk ke dalam kemuliaan, akan ada peperangan di dalam antara manusia rohani dan manusia jasmani saudara-saudara. Itulah sebabnya Rasul Paulus menyebut perjuangan yang luar biasa yang dia ngalamin. Bahkan dia berkata bahwa manusia lama dia adalah tubuh maut yang sangat membahayakan dia. Dan dia harus berjuang melawan dirinya sendiri. Ada penulis namanya D.L. Moody, dia berkata bahwa dia nggak ada masalah sama orang lain. Masalahnya dia adalah sama D.L. Moody. Jadi boleh dikatakan antara musuh-musuh yang disebut paling nyata adalah diri kita sendiri. Karena kita connected saudara. Yang ketiga adalah
setan atau si jahat, yang adalah musuh jiwa kita, yang menyerang kita dan juga menggoda kita untuk tidak percaya kepada Allah, untuk tidak taat kepada Allah. Menyerang kita di dalam situasi dalam hidup kita, termasuk dalam pandemi COVID ini. Tanpa kita tahu, kita ada situasi tertentu dalam keseharian kita di rumah, sama keluarga, ada masalah, ada rasa sakit hati, ada masalah sama anak-anak. Tanpa kita tahu ada campur tangan setan, dia menyerang dan berusaha membuat kacau dalam keluarga. Dia memakai keinginan daging kita. Misalnya ayah pulang dan kondisi stres karena pandemi dan merasa capek. Nah, iblis bisa pakai kesempatan untuk menyerang supaya ayah reaksi dalam hal demikian. Nah, terhadap 3 musuh ini saudara, kita harus sadar dan hati-hati. Karena hari ini dikatakan bahwa keinginan daging, yaitu diri kita sendiri, berjuang melawan jiwa kita. Berjuang dalam bahasa asli adalah stratuo, dari mana kita dapat kata strategi. Jadi iblis mencari waktu yang pas untuk menjatuhkan kita. Iblis mencari kesempatan di saat pandemi ini untuk menyerang kita masing-masing sebagai orang percaya dengan cara tertentu. Itulah sebabnya setiap kita harus sadar kita di dalam peperangan. Dunia ini bukan home kita, dan kita harus aware terhadap serangan-serangan terhadap kita, godaan-godaan yang kita akan ngalamin setiap hari, saudara-saudara. Nah, hari ini kita akan belajar, kita akan melihat perlengkapan-perlengkapan yang Allah memberikan kepada kita, yang kita bisa pakai untuk pertahanan rohani kita masing-masing di masa pandemi. Perlengkapan pertama adalah firman Allah dan berdoa. Ini boleh dikatakan senjata rohani kita, saudara, adalah firman Allah dan doa. Saya berharap setiap kita memiliki sebuah kebiasaan saat teduh. Setiap kita memiliki mesbah sendiri atau tempat di rumah atau di mana saja yang di mana kita tinggal, kita bisa bertemu dengan Allah secara rutin. Saya bersyukur bahwa di tempat tinggal saya ada tempat di atas seperti teras di mana ada tangki air, dan di situ saya bisa pergi setiap hari dan spend time bersama Tuhan. Dari situ saya dapat kekuatan karena tidak ada hal yang baik di dalam manusia lama saya. Saya manusia rapuh seperti yang lain. Saya butuh mendapatkan kekuatan dari Allah, saudara-saudara. Nah, di dalam saat teduh, dalam mesbah kita bertemu dengan Allah. Alkitab adalah firman Allah atau surat cinta Allah kepada kita. Kita dikuatkan oleh firman Allah. Dalam kebingungan seperti masa pandemi ini. Dalam rasa putus asa, dalam rasa jenuh. Jangan terus-terusan mengandalkan HP untuk memuaskan saudara. Atau gadget, membuka sosmed, main game. Itu tidak akan memberi pertahanan rohani. Malah kita akan lebih terekspos terhadap hal-hal yang membahayakan. Lebih banyak godaan. Kita harus ada saat di mana kita mensampingkan HP atau gadget dan spend time dengan Alkitab fisik dan berbicara dengan Allah. Dari situ kita akan dapat kekuatan. Setiap kali saya bergumul, saya bisa pergi ke tempat mesbah saya dan berdoa kepada Tuhan. Dan dengan waktu, kalau Tuhan tidak langsung berbicara kepada saya menunggu, saya berdoa lagi. Dan dengan mencari Tuhan, dia berbicara dan menguatkan saya, saudara-saudara. Ini adalah satu slide mengenai seseorang yang berperang di Somalia. Mungkin saudara pernah lihat film namanya Black Hawk Down. Nah, tentara ini ada di dalam situasi yang nyata yang Black Hawk Down diceritakan di Somalia tahun 93. Dan dia adalah orang Kristen. Dan dia berkata, Tuhan, saya tahu dalam waktu dekat saya akan mati. Dan saya membutuhkan kekuatan darimu. Kita adalah prajurit seperti itu di dunia. Dan mungkin ada saat tertentu atau bahkan sekarang saudara merasa nggak ada harapan lagi. Saya tidak akan bertahan dalam hidup saya. Saya tidak punya nafkah untuk keluarga. Saya tidak tahu apa akan terjadi ke depan dengan pekerjaan, dengan usaha saya. Atau kesehatan saya lagi gagal. Atau hubungan-hubungan saya dengan orang lain lagi banyak bermasalah. Atau saya banyak melakukan dosa belakangan ini dan merasa terjerat.
Saudara harus sadar bahwa kekuatan datang dari Allah saat kita bertemu dengan Allah dalam doa dan firman Tuhan. Renungkan firman-Nya dan kita akan mendapatkan kekuatan. Pasang ayat-ayat favorit saudara yang menguatkan di dinding-dinding saudara. Saudara akan diingatkan. Dan Tuhan akan beri kekuatan dalam keluarga dan juga dalam masa pandemi, dalam setiap masalah yang saudara hadapin. Termasuk dalam relasi-relasi yang bermasalah. Atau saudara dalam kecanduan atau apapun terkait dengan dosa, pergumulan dosa dalam kehidupan saudara. Saudara, dikatakan kita harus menjauhkan diri dari dosa ini. Nah, menjauhkan itu memiliki sebuah makna yang sangat amazing ya. Bukan hanya sekali-sekali, tapi ini terus-menerus atau sebuah komitmen hidup kita untuk hidup kudus. Saya tidak akan pergi ke sana. Saya tidak akan melihat ini. Saya tidak akan lakukan. Dan kita buat ketetapan di dalam hati seperti Daniel. Dan Daniel dia bertahan dan hidup kudus. Yusuf juga, dia bertahan dalam godaan hari demi hari. Dan iblis ingin menjatuhkan kita atau membuat kita dosa sedikit sekali-sekali. Nggak apa-apa, setelah itu enggak. Sekali lagi, habis itu tidak lagi. Dan itu caranya. Dia akan membuat kita jatuh. Saudara, ada satu cerita di Amerika Serikat. Di Amerika ada banyak namanya motorhome. Itu seperti rumah, tapi di atas mobil gitu. Jadi orang bisa camping kemana-mana. Terus ada satu pencuri. Dia mau nyuri bensin dari motorhome ini. Jadi dia masukin selang di lubang bensinnya. Dia pikir itu lubang bensin malam-malam. Terus begitu dia masukin selang, dia nyedot supaya bensin ngalir keluar. Tapi tanpa dia tahu, dia bukan masukin di lubang bensin, tapi di lubang sepi tank, saudara-saudara. Dan saudara bisa bayangkan sendiri, dia nyedot dan sudah masuk di dalam mulut dia. Artikel di dalam koran berkata, dosa berbau. Saudara, apa yang kita menghadapi dalam perjuangan dengan dosa dan nafsu dan keinginan daging, itu sama sekali tidak worth it. Kita harus berperang karena ini berjuang melawan jiwa. Ada satu kutipan dari Richard Sibbes yang berkata, setan memberi apel kepada Adam, tapi dia merebut Firdaus. Jadi di dalam setiap godaan kita harus mempertimbangkan bahwa apa yang dia tawarkan, tapi apa juga kita akan kehilangan. Jadi kompromi sedikit, menyerahkan diri kepada dosa dalam keadaan tertekan, tidak worth it. Kerugiannya terlalu besar. Kekudusan saudara terlalu berharga. Yesus membayar harga yang begitu mahal supaya kita ditebus dari kehidupan lama. Dan kita begitu rugi, menyakiti hati Allah, menyakiti diri kita dan menyakiti orang lain. Tidak worth it. Lebih baik kita seperti Daniel, seperti Yusuf membuat komitmen, ketetapan di dalam hati. Saya akan hidup kudus. Sekalipun saya menderita, saya tergoda dalam kondisi masa pandemi. Kita akan hidup kudus apapun keadaan. Ini satu ayat yang saya sangat suka. Waktu saya masih di STT, ayat ini saya tempel di dinding dekat tempat tidur tingkat saya. Dan itu selalu mengingatkan saya untuk hidup kudus dan menang di atas dosa dalam kuasa Roh Kudus. Ayat ini berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saudara, saat kita bertahan dan tidak menyerahkan diri kepada godaan, reward atau upah yang kita menerima terlalu luar biasa. Pada saat itu kita akan merasa sukacita, damai sejahtera, dan semakin dekat sama Allah. Kita juga akan hindari banyak hal yang penderitaan dan hal yang akan menyedihkan hati kita dan hati Allah. Selain itu juga seperti ayat ini berkata, kita akan menerima upah. Saya percaya setiap kali kita tergoda dan kita tidak lakukan, kita akan dapat upah di surga. Seperti ayat ini berkata, barang siapa mengasihi Dia. Dan ini akan menjadi momen sangat indah dalam segala penderitaan di dunia, segala godaan yang kita ngatasin saat kita masuk ke dalam kerajaan Allah kekal. Kita diterima dan kita lepas dari semua penderitaan di dunia dan setiap godaan. Saudara, perlengkapan kedua
yang kita akan lihat untuk pertahanan rohani di masa pandemi adalah reminder bahwa kita adalah pendatang dan perantau di dunia ini. Saudara, saya ingat waktu saya sudah menikah di Indonesia, saya dapat tinggal di Sesetan, dan saya merasa ini kayak home saya. Saya di Indonesia, saya sudah tinggal di tempat yang saya senang. Tapi di Sesetan itu saya lama-kelamaan sadar bahwa kok tempat tinggal saya ada nama setannya. Dan dengan kenyataan ini saya di-remind-nya bahwa dunia ini bukan home saya. Walaupun saya tinggal di tempat yang enak untuk tinggal bagi saya, tapi tetap ini bukan home saya. Yesus sebut dunia ini setan penguasa dunia. Sama seperti ada nama setan, saudara-saudara. Itulah sebabnya kita harus bertahan dalam perjuangan kita dan jangan di-distracted. Jangan mengizinkan apapun yang terjadi dalam hidupmu sekali atau secara rutin membuat teman-teman distracted dari panggilan Allah yang Dia sudah memberikan kepada saudara sebagai pendatang dan perantau. Dalam masa pandemi kiranya setiap kita diingatkan, dunia ini bukan home saya. Kita melihat bahwa dunia ini begitu berubah cepat ya. Dan kelihatan rapuh sekali setiap manusia, setiap negara-negara adikuasa. Karena semua tidak berdaya dengan satu penyakit. Penyakit cuma kelihatan dengan mikroskop, tapi seluruh dunia ditimpa. Apalagi kalau nanti ada yang lebih ngeri lagi terjadi, saudara-saudara. Itulah sebabnya firman Tuhan beri reminder, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saudara, apa merupakan panggilan saudara di dunia? Tidak ada yang lebih penting daripada panggilan dari Allah bagi saudara. Di dalam keluarga. Ini adalah bulan keluarga saudara. Kiranya kita di-remind juga, saya ada sebuah panggilan yang begitu tinggi. Saya memiliki keluarga. Saya harus menjaga mereka. Dan tetap menyertai mereka. Saudara, ada satu line di satu film namanya The Hobbit ya. Kalau saudara ingat, The Desolation of Smaug. Terus kutipan di Hobbit itu adalah dari Gandalf seperti ini. Stay on the path. Jangan keluar dari jalur. Karena di dalam hutan itu ada begitu banyak hal yang akan mendistract atau menjerat kamu. Jadi jangan menyimpan dari path. Terlalu bahaya. Itu bagi kita juga reminder. Kita harus stay on the path. Kita tetap di perjalanan yang Allah sudah tentukan bagi kita. Untuk hidup kudus. Jalan dekat sama Dia. Dan ingat, saya perantau, ini bukan home saya. Saya tidak boleh main-main dengan dosa yang akan menjerat saya. Saudara, sebagai pendatang dan perantau juga kita harus diingatkan bahwa di dunia ini seperti Yesus menjanjikan, dalam dunia kamu akan menderita penganiayaan atau penderitaan. Orang Kristen sepanjang sejarah, orang kudus sepanjang sejarah dianiaya dan menderita karena mereka bukan PR di sini. Mereka adalah pendatang atau perantau. Saya dapat gambar ini dari satu gereja di China. Biar di tengah-tengah pandemi, pemerintah masih menganiaya orang Kristen. Dan ini juga terjadi di negara-negara yang lain. Kita harus bersyukur ya bahwa Tuhan melindungi kita di Indonesia dan kita masih hidup nyaman. Saudara, kita harus bersyukur ya. Yesus membayar harga yang begitu mahal dan Dia adalah contoh yang sempurna. Dia menderita di dunia. Dia ditolak tapi Dia tetap tidak berdosa. Dia hidup kudus. Dia juga mengampuni orang lain. Nah, kita harus bersyukur bahwa Yesus telah mati bagi kita. Dan menderita sebuah penderitaan yang luar biasa. Kita harus bersyukur bahwa Allah membayar harga yang begitu mahal bagi setiap kita. Dan untuk sementara kita harus bertahan dalam setiap pencobaan. Setiap penolakan yang kita menerima sebagai orang di dunia yang tidak diterima oleh dunia. Kita bukan bagian dari dunia, kita berbeda. Saya bersyukur saudara-saudara untuk program dari gereja kita membagikan sembako. Ini adalah contoh yang nyata dan tepat di mana tubuh Kristus bisa menjadi terang bagi dunia ini dan memancarkan kasih Kristus.
Saya kemarin ada Pak Jun dan juga Ko Petrus ke rumah ambil sembako dan mereka keliling dan membagi sembako. Dan saya begitu excited dan semangat melihat mereka sukacita dan melayani. Mereka seperti pasukan baris depan ya untuk membantu orang yang susah. Dan saat mereka keluar tempat tinggal saya, perumahan, pas banget ada banyak tetangga pulang. Dan mereka tanya saya, weh, ada apa nih? Lagi kemana? Dan saya bisa share ke mereka bahwa ini jemaat dari gereja dan mereka membagikan sembako kepada orang yang membutuhkan. Dan saya lihat mereka senang banget. Wah, itu puji Tuhan saudara. Bahwa kasih Kristus dipancarkan dari pelayanan tubuh Kristus saudara. Jadi saudara bertahan sekalipun menderita tetap melayani. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Karena kita akan menerima upah saudara. Saudara, perlengkapan berikut di dalam pertahanan rohani di masa pandemi adalah reminder bahwa Allah begitu mengasihi kita. Kita selalu harus di-remind. Karena kita lupa, kita seperti iblis membisikkan ke Hawa bahwa intinya apa yang Allah memerintahkan kamu bukan yang terbaik buat kamu. Tapi firman Tuhan selalu remind kita akan kasih Kristus. Kalau enggak kita akan lupa saat menderita. Saya tidak tahu apa yang saudara derita hari ini. Tapi saya yakin saudara menderita karena Alkitab menjanjikan kepada setiap orang yang mau hidup kudus, beribadah kepada Allah, dia akan menderita. Dan saudara sangat dikasih. Di dalam ayat tadi dikatakan saudara-saudaraku yang kekasih. Atau saudara yang sungguh dikasihi oleh Allah. Ini sungguh sebuah kehormatan bahwa Allah pencipta langit dan bumi mengasihi saudara dan menerima. Mungkin orang lain menolak saudara. Saudara tidak merasa dikasihi oleh orang lain. Tapi ingat seperti di gambar ini. You are special to God. Dia adalah Bapamu dan dia mengasihimu. Dia rela mengutus anak yang tunggal. Supaya saudara dapat ditebus dari hukuman kekal. Yesus rela mati bagi kita sebagai bukti bahwa Allah mengasihi kita. Saudara tahu nggak betapa berharga jiwa saudara? Yesus rela mati bagi jiwa saudara supaya saudara tidak binasa. Bahkan saudara, jiwa kita lebih berharga daripada seluruh dunia. Karena dunia ini akan berlalu, tapi jiwa kita akan bertahan sampai selama-lamanya. Saudara tidak mau jiwa saudara binasa. Itulah sebabnya Yesus diutus mati bagi saudara. Nah, bagaimana dengan panggilan kita terkait dengan ini? Orang lain juga memiliki jiwa yang kekal. Dan juga mereka dihargai dan dikasihi oleh Tuhan. Saya bersyukur untuk orang yang menjangkau saya di remaja. Dia datang ke sekolah saya, membawa saya dalam bahan renungan. Dia ajak saya berburu bebek, main selancar. Dan itu sangat berdampak sampai saya menyerahkan diri saya jadi untuk ke STT dan jadi hamba Tuhan. Dan saya renungkan kembali, wow, amazing banget. Bayangkan kalau tidak ada dia. Saya percaya Tuhan akan pakai orang lain. Tapi bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan orang yang kita kenal, terutama keluarga dan orang lain? Tuhan mau memakai kita untuk melayani, mengasihi dan menjangkau mereka. Sama seperti kita sudah dijangkau. Keluarga yang Tuhan percayakan kepada setiap kita, saudara, adalah hal yang paling berharga di dunia ini yang Tuhan berikan. Hadiah yang terindah adalah keluarga. Saya ingat setelah saya 18 tahun, saya keluar dari rumah, kuliah, setelah itu diutus ke Indonesia. Dan saya tidak pernah bersama dengan keluarga lagi, saudara. Dan saudara harus berharga, kita tidak tahu berapa lama lagi ada waktu bersama keluarga. Tuhan beri kesempatan kepada kita untuk gembalakan mereka. Khususnya para ayah. Punya peran yang begitu besar untuk gembalakan istri dan anak-anak. Bukan khususnya bagian pendeta, tapi saudara sendiri di rumah masing-masing. Untuk melayani keluarga, untuk beri belas kasihan.
Mohon di tengah-tengah pandemi jaga relasi baik-baik dengan Allah. Jangan mengizinkan diri kita merasa, oh saya di rumah saya bisa tenang, saya bisa buat semau saya. Justru kita semakin ditajamkan. Dan ini momen untuk spend quality time sama keluarga kita, saudara. Makan bersama, saat teduh bersama. Dan apapun, main board game ya. Kalau bisa hindari apa-apa dengan gadget ya. Karena saya rasa anak-anak, saya tahu anak remaja kita dan bahkan yang di sekolah minggu terlalu banyak screen time. Dan itu harus dihindari. Tapi satu hal yang saya sangat mensyukuri saudara terkait dengan keluarga saya. Saya biasa cukup sibuk sehingga waktu sama keluarga terbatas. Tapi sekarang berbeda. Saya banyak waktu dengan keluarga. Dan khususnya Karista, sebelumnya dia tidak terlalu dekat sama saya, jauh lebih dekat sama istri saya, tidak mau dekat, dia selalu mau sama mami, walaupun dia peluk saya, tapi maunya sama mami gitu. Nah sejak ada pandemi ini, dia malah sering mau dekat sama saya, dan saya melihat itu sebagai sebuah tanda ya, bahwa ya puji Tuhan lah, Tuhan pakai ini dalam keluarga saya. Dan agak lucu sih, kami berusaha perbaiki dia, tapi belakang ini dia mulai gagap ya kalau nggak salah ya. Dia ngomongnya seperti ini, daddy gitu. Dan Karista, daddy. Lucu juga kalau dia kan sering makan Coco Crunch, dia biasa sebutnya kongkas. Tapi saya bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan, dan saya mau juga mengencourage saudara ya, untuk memaksimalkan, menghargai waktu yang ada sama keluarga. Karena kalau waktu sudah lewat, tidak ada lagi. Hindari hati-hati dengan distraction, bisa kekhawatiran atau merasa putus asa dengan kondisi. Allah sudah menjanjikan dia akan mencukupi kebutuhan saudara. Jaga juga kekudusan dan relasi dengan Allah. Peran ayah, peran ibu hanya mampu dengan kuasa Roh Kudus untuk kita menjalankan secara alkitabiah. Minta kuasa Roh Kudus, penuhi saudara supaya saudara penuh dengan kasih dan care kepada keluarga sekalipun menderita. Dan terakhir saudara, sebagai reminder adalah demikian, bahwa setiap kita sesuai dengan panggilan, kita memiliki tanggung jawab kekal masing-masing. Kita sering lupa ya masalah kekekalan. Karena kita di dunia, kita fokusnya ke dunia, itu wajar. Tidak demikian di Alkitab. Alkitab memiliki sebuah fokus dan arah lebih kepada hal rohani dan kekal. Bukan berarti kita tidak masing-masing lakukan tanggung jawab. Justru tanggung jawab di dunia adalah bagian dari upah kita di surga secara kekal. Yesus berkata, berdaganglah sampai aku datang. Di Lukas pasal 19 ayat 13. Bukan berarti saudara harus keluar buka toko dan berdagang. Arti dari kata itu adalah kita harus tanggung jawab dengan apa yang dipercayakan kepada kita. Tubuh kita, waktu kita, pekerjaan, kuliah, apapun saudara lakukan. Sekolah, tugas di rumah. Kita harus tanggung jawab. Jadi hati dan kita fokus kepada relasi dengan Allah dan menantikan surga. Tapi kaki kita di dunia dan mengerjakan tugas masing-masing yang Tuhan percayakan. Karena ingat saudara, setiap kita akan berdiri di hadapan takhta pengadilan Kristus. Di mana kita akan dinilai apa yang kita berbuat di dunia. Apakah itu berkenan kepada Allah? Maksudnya apa itu memuliakan Allah? Apa yang kita berbuat untuk diri kita atau untuk memuliakan diri kita akan hangus. Tapi apa yang kita berbuat dengan hati yang setia melayani Tuhan dan tubuh Kristus, keluarga, kita akan menerima upah. Mungkin bagi saudara itu tidak kedengaran terlalu wow. Tapi hari itu tidak akan ada yang lebih penting daripada itu. Saudara diselamatkan dan saudara menerima upah di surga. Itulah sebabnya kita harus menumpukan, Yesus berkata, kumpulkan harta di surga dan bukan di dunia. Harta kita akan lenyap. Alkitab berkata, sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Ini dituliskan mengenai umat di perjanjian lama. Mereka tahu mereka adalah perantau.
Dan apa yang Allah sudah siapkan bagi kita di surga, itu jauh lebih indah daripada semua yang kita mencari di dunia ini. Menantikan Allah, saudara. Dia akan menyelamatkan saudara dalam kondisi begini. Dia akan menolong. Allah setia kepada janjinya, saudara. Percaya kepada janjinya, menjalin relasi sama Dia. Bertahan di dalam godaan untuk menyerahkan diri kepada keinginan daging. Ingat kasih Allah menyertai saudara. Ingat bahwa saudara adalah perantau di dunia ini. Dan Allah siapkan sesuatu yang lebih baik dari apa yang saudara bisa membayangkan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur bahwa Tuhan menyertai kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Kiranya Tuhan memakai firman ini untuk menguatkan setiap kami. Bahwa hidup kami singkat di dunia ini. Dan Tuhan Yesus menjanjikan kami akan menderita sebagai pendatang dan perantau. Dan kami juga diberi warning bahwa dampak dari keinginan daging atau dosa yang kami berbuat itu sangat mengerikan. Dan membahayakan kami. Membahayakan jiwa kami. Kiranya kami boleh membuat komitmen seperti Daniel, seperti Yusuf. Bahwa kami akan hidup kudus. Dan saat kita semakin dekat sama Allah, penderitaan yang kami alami akan menjadi semakin kecil dan tidak masalah lagi. Bapa, hamba berdoa untuk setiap jemaat yang ada di rumah masing-masing. Tuhan menguatkan mereka dalam setiap pergumulan, di dalam keluarga masing-masing. Para ayah, Tuhan memampukan untuk menjalankan tugas, yaitu untuk mengasihi istri seperti Yesus mengasihi jemaat. Dan juga untuk membesarkan anak-anak di dalam takut dan pengenalan akan Tuhan. Karena anak yang dipercayakan ke mereka begitu berharga. Supaya para ayah tidak ada distraction dan dimampukan dalam kuasa Roh Kudus untuk menjalankan tugas. Berdoa untuk para ibu. Tuhan memampukan juga untuk sabar dalam penderitaan. Untuk juga jalankan tugas yang Tuhan percayakan. Untuk tunduk kepada suami dan menghormati suami. Dan juga mengasihi anak-anak dan perhatian. Jauhkan para ibu dari setiap distraction seperti gadget. Kiranya kami menghargai waktu yang ada bersama keluarga. Karena kami tidak tahu kapan waktu bersama keluarga akan berakhir. Terima kasih Bapa untuk janji akan kedatangan-Mu. Tuhan terus mengingat kami bahwa waktu semakin dekat. Penyelamatan kami semakin dekat. Sekalipun dunia kelihatan semakin buram dan semakin mengerikan. Harapan kami bukan di dunia. Tapi harapan kami di dalam Yesus yang sudah mati dan bangkit bagi setiap kami. Kiranya kami penuh dengan semangat untuk masa depan. Terima kasih bahwa Engkau menyertai kami dan akan menyertai kami selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kita dengar, yang boleh menjadi kekuatan bagi setiap kita. Ini saatnya kita akan memberikan persembahan sebagai rasa syukur kita atas kebaikan yang dari Tuhan yang sudah kita terima. Persembahan dapat dilakukan dengan cara transfer ke rekening yang tertera di layar Anda dan juga bisa melalui via QR Code. Mari kita berikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita percaya dengan bersandar kepada Tuhan, hidup kita penuh dengan kemenangan. Sandar pada lengan yang kekal. Sungguhlah indah jalan musafir, sandar pada lengan yang kekal. Terang dan cerah langkah jalanku, sandar pada lengan yang kesandar. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Ku takkan cemas, ku
tak akan takut, sandar pada lengan yang kekal. Ku takkan cemas, ku takkan takut, sandar pada lengan yang kekal. Hatiku aman, Dia di sisiku, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur. Hari ini kami boleh diberkati dengan berkat-berkat yang melimpah dari Tuhan. Melalui setiap puji-pujian, bahkan firman-Mu yang boleh menguatkan setiap kami. Saat ini kami datang membawa persembahan kami. Kami mohon Kau menguduskan dan menyucikannya. Tuhan boleh memakai semua uang-uang ini menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapa, kami tahu masa-masa yang sulit yang sedang kami hadapi, tapi kami percaya ketika kami bersandar kepada lengan-Mu yang kekal, kami dapat berjalan terus maju bersama dengan Tuhan. Terpujilah Bapa, kekal selama-lamanya. Biarlah Tuhan boleh menerima persembahan kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan warta jemaat. Salam sejahtera saudara sekalian, dimanapun saudara beribadah bersama dengan kami pada hari ini. Setelah diingatkan oleh firman Tuhan tentang bagaimana sebetulnya kita di dalam hidup ini kita menghadapi hal-hal yang sebetulnya saudara dapat membuat kita berpaling menjauh dari Tuhan. Maka saya ingin mengingatkan kepada saudara akan apa yang sebetulnya menjadi fokus pelayanan, semangat pelayanan dari gereja kita ini. Yaitu kita ingin saudara supaya seluruh umat Tuhan, saudara dan saya, kita semakin mengasihi Allah dan semakin mengasihi sesama. Di tengah segala tantangan yang kita hadapi yang memang nyata ini, ingatlah saudara, kita perlu lebih mengasihi Allah, lebih mengasihi sesama. Mengasihi Allah tadi sudah disampaikan oleh Pastor Brandon, bagaimana lewat firman, bagaimana lewat doa. Tetapi mari kita juga lebih mengasihi sesama melalui anggota keluarga kita, melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan mari kita juga lebih mau melayani saudara, baik keluarga kita maupun gereja. Saudara lihat keluar, ada banyak sekali orang yang sebetulnya bisa kita layani dan kita jangkau. Marilah kita menjangkau orang lain, apapun yang bisa kita lakukan, sehingga kiranya nama Tuhan sungguh semakin dimuliakan. Saudara, di tengah segala situasi yang ada, maka selain melalui kebaktian umum, gereja kita ingin sekali terus memperlengkapi setiap umat Tuhan. Maka saudara, pada hari Selasa, yaitu 2 hari lagi, akan ada sebuah pembinaan, Wonderful Single Life. Pembinaan bagi mereka yang single. Singleness, bukan single ngenes ya saudara, bukan. Bersama dengan penulis buku Wonderful Single Life, yang adalah seorang anak Tuhan yang setia beribadah melayani di GKY, tetapi memang dia berada di Jakarta, saudari Fonitai. Kita akan sama-sama menikmati pembinaan ini terkhusus bagi saudara-saudara yang masih di usia pemuda, saudara-saudara yang dalam keadaan saat ini masih single, ayo ambil bagian. Sudah ada belasan orang yang mendaftar saudara. Mungkin pada waktu saudara mendengarkan apa yang saya sampaikan ini sudah puluhan yang mendaftar. Mari saudara ambil bagian dan nikmati pembinaan ini. Lalu kemudian berikutnya saudara, sekarang adalah hari Minggu, 4 hari lagi kita akan memasuki momen ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Saudara, jadi hari Kamis tanggal 21 Mei kita akan bersama-sama memasuki peringatan kenaikan Tuhan Yesus, di mana seluruh GKY beribadah bersama-sama melalui sebuah
ibadah yang diatur sedemikian rupa oleh sinode gereja kita. Kita akan beribadah pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah melalui YouTube channel ataupun Facebook Live seperti yang sudah biasanya kita jalani. Mari kita bersama-sama bergabung menikmati ibadah ini melalui sebuah tema kenaikannya membawa pengharapan baru. Dan kemudian saudara, ada sebuah kesaksian pujian yang dipersiapkan dengan sangat baik oleh saudara-saudara kita melalui paduan suara Sanctus. Mari kita nikmati tayangan berikut ini. Baik saudara sekalian, demikianlah karya salib Kristus. Dan mari kita bangkit berdiri. Kita akan refleksikan apa yang Kristus telah lakukan kepada kita. Tentang karyanya yang begitu agung dan begitu indah. Dan mari saudara, kita sediakan waktu sejenak. Untuk kita bersama dengan keluarga. Atau kita dengan diri kita sendiri. Apabila saat ini saudara beribadah bersama dengan anggota keluarga, baik keluarga saudara maupun keluarga besar, mari kita bergandengan tangan. Kita sediakan waktu merenungkan akan karya salib Kristus. Apabila saudara sendiri, maka saudara ketahuilah saat ini saudara sebetulnya berada bersama-sama dengan Tuhan. Karena keberadaan Tuhan itu tidak terhindarkan. Rengkuhlah Tuhan di hati saudara. Mari kita sediakan waktu pribadi merenungkan karya salib Kristus.
Tuhan, Engkau memberkati seluruh umat-Mu, terutama Tuhan, dengan kasih yang lebih dalam kepada Tuhan, meskipun situasi penuh dengan pergumulan. Bersyukur untuk segala sesuatu yang sudah disingkapkan kepada kami. Kiranya Tuhan, Kau kuatkan seluruh umat-Mu. Justru di tengah segala situasi ini, kiranya lebih lagi umat-Mu semakin mengasihi Engkau secara pribadi. Ya Tuhan, terpujilah nama-Mu dari sekarang saat ini sampai selama-lamanya. Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Doksologi. Saudara, arahkanlah hati saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah memberkati dan melindungi saudara sekalian. Dia menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberikan kepada saudara kasih karunia yang memampukan saudara untuk sungguh terus semakin percaya, bergantung, berserah kepada Dia dan melawan segala keinginan daging, segala nafsu dunia, sehingga saudara bersama-sama kita hidup kudus dan benar di hadapan-Nya. Dan Tuhan kiranya memberikan kepada saudara damai sejahtera yang membuat saudara kuat dan bertahan di tengah segala kesulitan ini. Amin. Ibadah selesai, silakan duduk saudara. Tuhan memberkati.